Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjeli Firandita dan nantinya rekan saya, Dwi Wulandari. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang ulama wanita, dai wanita, feminisme, dan isu gender. Sebelum memasuki materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Andita selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Dakwah dan teman-teman yang telah melihat video ini. Langsung saja teman-teman masuk pada materi yang pertama, yaitu ulama wanita. Konotasi ulama seringkali identik dengan laki-laki, padahal istilah ini bersifat gender neutral, yang berarti bahwa ulama bisa ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Dominasi laki-laki yang diperkuat budaya masyarakat boleh jadi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap rendahnya popularitas ulama wanita. Secara sosiologi, ulama perempuan memang harus diakui ditenggelamkan oleh pengaruh laki-laki. Kenyataan sosiologis tersebut dilandasi oleh beberapa alasan. Yang pertama adalah eksploitasi terhadap wanita terjadi hampir setiap kurun kekuasaan yang banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Nah, sementara peran wanita ini dikesampingkan atau paling tidak itu posisi wanita sebatas mendamping pria dalam urusan-urusan politik. Yang kedua, itu ada keberadaan wanita sebagai pelengkap laki-laki. Nah, mendapat kebenaran dalam tradisi budaya lokal. Nah, pada masyarakat Sunda contohnya ya, wanita itu digambarkan sebagai dulang tinande, yang artinya menunggu dan menerima. Nah, istilah ini menggambarkan perempuan itu dianggap pasif, menunggu dan menerima peran yang diberikan oleh laki-laki. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa aspek kehidupan seperti peran dalam keluarga. Nah, perempuan seringkali diharapkan untuk fokus pada urusan rumah tangga, mengurus anak dan melayani suami. Sehingga wanita tuh kurang aktif dalam menghadapi urusan-urusan yang berhubungan dengan publik. Yang ketiga, itu ada menjamurnya tafsir-tafsir agama yang memiliki bias gender, dan kebetulan tafsir tersebut itu umumnya ditulis oleh kaum laki-laki. Selanjutnya yaitu kebangkitan perempuan di era modern, yaitu pada era sekarang tuh kebangkitan kaum wanita mulai mendapat angin segar, terutama kiprah mereka di dunia publik dan intelektual. Hubungannya dengan posisi ulama wanita yang masih dianggap jarang, lambat laun mulai menunjukkan gejala menggembirakan. Nah, wanita sudah mulai memasuki dunia aktivitas publik seperti politisi, pemimpin ormas, bahkan pemimpin BUMN. Nah, meskipun demikian, ini di samping problem sosial historis tersebut, peluang wanita itu menjadi ulama mendapat pijakan etis dan teologis dalam Islam. Masuk pada landasan etis dan teologis Islam dalam peluang wanita menjadi ulama ya. Yang pertama itu Islam mengajarkan persamaan antara laki-laki dan wanita dari sisi penciptaannya. Hal ini berarti bahwa secara esensial itu laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk memperoleh ilmu, memahami agama, kemudian berkontribusi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, sama-sama akan mendapat pahala apabila melakukan kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, nilai seorang hamba tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kualitas iman dan amal perbuatannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, wanita juga berpeluang mengemban tugas-tugas kepemimpinan atau bisa jadi pemimpin. Dengan adanya dasar ini, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ulama dan pemimpin. Selanjutnya yaitu dalam pandangan musdah, lebih lanjut bahwa peluang wanita untuk menjadi pemimpin indikatornya makin kuat, terutama ulama perempuan menjadi pemimpin pesantren. Yang pertama, itu ada makin tinggi dan bervariasinya pendidikan kaum wanita yang berasal dari keluarga pesantren. Poin ini menekankan bahwa perempuan yang berasal dari lingkungan pesantren kini memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi dan beragam. Dengan pendidikan yang lebih luas, mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih komprehensif. Hal ini membekali mereka dengan kemampuan yang lebih baik untuk memimpin dan mengelola pesantren.
Yang kedua itu adanya keberanian dan kesanggupan kalangan wanita di lingkungan pesantren untuk menghadapi konflik dengan laki-laki dan seringkali adalah saudaranya sendiri. Mungkin dahulu ada anggapan bahwa perempuan harus selalu tunduk pada laki-laki. Namun sekarang perempuan-perempuan di pesantren semakin berani menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Keberanian ini tuh menunjukkan bahwa mereka tuh memiliki kepercayaan diri dan ketegasan yang diperlakukan untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu makin luasnya pengakuan masyarakat terhadap peran-peran yang dilakukan wanita. Poin ini menunjukkan adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap peran-peran perempuan. Nah, masyarakat semakin mengakui dan menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai bidang. Nah, termasuk dalam kepemimpinan agama. Masuk pada materi selanjutnya yaitu dai wanita atau daiyah. Nah, pemberdayaan wanita ini mengacu pada persoalan-persoalan yang dihadapinya hendaknya dapat dilakukan oleh dirinya sendiri, terutama tugas para daiyah dalam melaksanakan dakwah. Nah, wanita harus memiliki kemauan mengubah dirinya mulai dari diri sendiri. Artinya, mereka itu harus memiliki kemauan untuk mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan, dan mengambil peran aktif dalam masyarakat. Menguatnya isu dan gerakan kesetaraan gender dapat menjadi daya positif terhadap para daiyah yang melaksanakan dakwah lebih leluasa, terorganisasi, dan transparan. Penguatan terhadap studi wanita seperti yang dilakukan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademis kampus belum menyentuh problem wanita dalam masyarakat banyak. Artinya, ada kesenjangan antara teori dan praktik, antara penelitian dan implementasi di lapangan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi dari Mbak Anjeli, yaitu tentang persoalan daiyah dalam masyarakat banyak. Nah, di materi ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu masih kuatnya dominasi laki-laki dalam posisi-posisi publik karena faktor sejarah yang memperkuat pandangan tentang wanita dan manusia secara bias gender. Nah, bias gender di sini dapat diartikan bahwa pandangan yang menganggap laki-laki lebih unggul dalam kepemimpinan dan perempuan yang lebih cocok untuk tugas domestik, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap posisi publik. Dan poin kedua yaitu masih kuatnya image wanita dalam dirinya sebagaimana ada dalam sejarah dan fakta-fakta kultural yang didukung oleh kenyataan-kenyataan sosial dan media massa. Di materi ini dijelaskan bahwa gambaran atau citra perempuan dalam masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kenyataan sosial yang ada. Dan yang poin terakhir yaitu kapitalisasi media massa yang mengekspos wanita secara pasif dan menonjolkan sisi-sisi sensual wanita yang diterima bukan saja oleh laki-laki, tetapi juga oleh kaum wanita itu sendiri. Di materi ini dijelaskan bahwasannya media massa berperan dalam menonjolkan citra perempuan yang pasif dan sensual. Media sering kali menggambarkan perempuan dengan cara yang lebih menekankan pada penampilan fisik dan daya tarik sensual mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang beberapa indikasi tren peran wanita dalam kehidupan publik. Nah, di materi ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu iklim keterbukaan yang memberi ruang lebih objektif terhadap siapa saja yang memiliki kualitas dan kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Nah, maksudnya yaitu bahwa iklim keterbukaan dalam masyarakat atau suatu negara memberikan kesempatan yang lebih adil dan objektif kepada siapa saja yang memiliki kualitas dan kompetensi, tanpa adanya memandang jenis kelamin, ras, atau latar belakang. Poin yang kedua yaitu makin tumbuhnya kesadaran dalam diri wanita dalam ikut serta pada setiap segmen pembangunan tanpa merasa risih harus bergulat dengan laki-laki yang juga memiliki peluang yang sama dengan wanita. Nah, maksudnya yaitu wanita semakin menyadari bahwa pentingnya peran mereka dalam pembangunan dan berpartisipasi secara aktif tanpa merasa terhambat oleh perbedaan gender. Mereka tidak merasa canggung atau risih untuk terlibat dalam berbagai bidang atau segmen pembangunan yang biasanya dikuasai oleh laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi. Poin yang ketiga yaitu
agama sebagai pijakan normatif kehidupan para penganutnya juga sudah dikaji secara luas oleh kaum wanita dalam keadaan demikian sangat strategis, apalagi jika dikaji secara objektif. Nah, maksudnya yaitu materi ini adalah bahwa agama sebagai dasar nilai-nilai hidup kini sudah banyak dikaji dan dipahami oleh kaum wanita. Dan poin yang terakhir yaitu makin terbukanya kerjasama laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Kerjasama ini tidak hanya dalam kehidupan domestik di rumah, tetapi juga sudah merambah dalam kehidupan dan urusan publik. Maksudnya yaitu bahwa perempuan kini semakin aktif dalam mempelajari dan mengkaji agama secara mendalam dan objektif. Nah, sebelumnya perempuan mungkin hanya menerima ajaran agama secara pasif, tetapi sekarang mereka terlibat dalam pemahaman agama yang lebih kritis dan informatif. Materi yang terakhir yaitu tentang feminisme dan isu gender. Feminisme itu sendiri dapat diartikan bahwa paham yang menekankan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya penindasan. Nah, di sini maksud dari tanpa adanya penindasan yaitu bahwa feminisme itu menolak segala bentuk keadilan, diskriminatif, atau perlakuan tidak setara yang merugikan salah satu gender, baik laki-laki maupun perempuan yang menyangkut tentang hak yang sama. Contohnya yaitu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Nah, gender secara umum diartikan sebagai peran sosial yang dikonstruksi oleh budaya. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mereka memiliki bagian dan peran masing-masing secara adil, sebagaimana yang tercermin dalam ayat Al-Quran. Maksudnya yaitu gender bukan hanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga peran sosial yang dibentuk oleh budaya, yang artinya peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat seringkali ditentukan oleh norma, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu komunitas. Nah, persoalan gender ini tidak bersifat universal dan dipengaruhi oleh budaya masing-masing masyarakat. Kristen Ward Carley menyatakan bahwa gender berbeda dari jenis kelamin dan menjadi dasar pembagian kerja dan dalam masyarakat. Maksud dari tidak bersifat universal yaitu peran dan ekspektasi terhadap laki-laki dan perempuan tidak sama di semua tempat. Contohnya yaitu pakaian dan aturan sosial di beberapa masyarakat seperti di negara-negara barat. Perempuan bebas memilih pakaian mereka sesuai dengan keinginan masing-masing. Namun, di masyarakat lain ada aturan ketat mengenai pakaian perempuan yang berdasarkan norma budaya atau agama. Di dalam Islam itu sendiri, gender lebih berkaitan dengan interpretasi budaya terhadap ajaran agama. Nah, gagasan tersebut, kesetaraan gender dapat membantu perempuan, tetapi banyak juga yang masih terkait tradisi. Nah, maksud dari interpretasi di sini adalah cara atau pendekatan untuk memahami dan menafsirkan ajaran agama. Sedangkan di dalam hal gender, interpretasi budaya terhadap ajaran Islam bisa berbeda-beda tergantung pada latar belakang budaya, sosial, dan politik di masing-masing tempat. Contoh, interpretasi dalam konteks gender yaitu peran perempuan dalam kepemimpinan. Beberapa kelompok mungkin menafsirkan ajaran Islam. Nah, yang berkaitan dengan kepemimpinan secara konservatif dengan keyakinan bahwa perempuan tidak diperbolehkan memegang posisi kepemimpinan tertinggi. Perubahan internal perempuan dapat dilihat dari perjuangan Kartini di Jawa yang menanamkan kesadaran akan pembebasan dari diskriminasi. Wanita perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam ruang publik secara objektif. Mungkin materi ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.